صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, eh, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan nikmat dan juga rahmat Allah yang menjadikan diri kita seorang mukmin. Wabil khusus kita bersyukur dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Semoga Ramadan ini menjadi titik balik kebaikan kita. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang memberikan kita manfaat yang luar biasa, sehingga kita mampu menjadi pribadi-pribadi, insan-insan yang lebih baik lagi, yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oke, alhamdulillah luar biasa, dan itu semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita mampu beribadah, tidaklah kita mampu bermunajat, tidaklah kita mampu sholat, dan tidaklah kita mampu berpuasa, kecuali semuanya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita baca di setiap sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta atau kami beribadah, dan sesungguhnya hanya kepadamu-lah ya Allah kami meminta tolong. Artinya bahwa setiap ibadah yang kita kerjakan itu kita sangat-sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita. Lebih-lebih di bulan Ramadan, kita memasuki sepertiga terakhir nih di bulan Ramadan. Kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan itu awaluhu rahmah. Sepertiga yang pertama itu adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. Dan 10 atau sepertiga yang kedua itu adalah ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan sepertiga yang terakhir itu adalah Allah Subhanahu wa taala membebaskan setiap hamba-hambanya itu terbebas dari api neraka. Dan ini sepertiga yang terakhir. Maka yuk kita semangat lagi sebagaimana kita semangat di awal-awal Ramadan yang lalu gitu ya. Jadi di Ramadan, di awal-awal Ramadan kemarin kita semangat, Masya Allah, luar biasa. Masjid-masjid penuh semuanya. Setiap orang itu berbondong-bondong pergi ke masjid melaksanakan taraweh. Orang berbondong-bondong rebutan memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, melihat pahalanya yang sangat besar sekali. Itu di awal-awal Ramadan. Ya, luar biasa. Ya. Ini sudah mulai sepi ya di masjid-masjid kita yang awal-awal Ramadan sesak penuh. Di 10 hari yang terakhir ini sudah mulai berkurang gitu ya. Ada yang berkurang satu soft, ada yang berkurang dua soft, bahkan ada yang tersisa beberapa jamaah saja yang luar biasa yang istiqomah. Tapi yang perlu untuk kita pahami bahwa sebagaimana yang kami sampaikan di pertemuan yang lalu, al-ibratu bikamalin nihayati la binuqsil bidayati. Kata Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan kebaikan atau kesempurnaan dari tingkatan kebaikan itu adalah ketika seseorang mampu menyempurnakan akhir dari setiap aktivitasnya, meskipun di awal-awal itu dia kurang dalam mempersiapkannya. Ya, di awal Ramadan kita mungkin kurang sekali, gitu ya. Apa namanya?
kita kurang dalam beribadah, atau bahkan sebelum Ramadan kita nggak ngapa-ngapain itu ya, nggak mempersiapkan untuk bertemu Ramadan, ya, tidak mempersiapkan untuk energi untuk khatam dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa akhir daripada Ramadan ini harus lebih baik daripada awal-awal yang lalu. Ya, akhir Ramadan ini harus mampu menjadi akhir Ramadan yang husnul khotimah. Kita menutup Ramadan ini dengan predikat husnul khotimah. Ya. Maksudnya adalah kita menutup Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan, atau lebih-lebih kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Rasul kita Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, uh, ketika beliau menaiki tangga mimbar, ketika beliau mau khutbah, itu beliau setiap naik satu anak tangga beliau mengucapkan amin. Naik tangga lagi mengucapkan amin. Naik tangga lagi mengucapkan amin. Para sahabat penasaran, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami melihat engkau mengucapkan amin. Ya, ada apa gerangan?" Rasul mengatakan, "Sesungguhnya Jibril berdoa dengan 3 hal. Dan aku mengucapkan atau aku mengaminkan doa Jibril." Dan di antara salah satu doanya itu adalah Jibril mengatakan, "Celakalah orang yang bertemu Ramadan, kemudian selesai Ramadan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka akhir dari Ramadan kita harus mampu meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang sering kita panjatkan di akhir-akhir Ramadan, dengan doa yang sering kita hafal itu ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memaafkan. Tuhibbul afwa, dan engkau adalah zat yang cinta untuk memaafkan. Fa'fu anna, maka maafkanlah aku. Ya. Para ulama mengatakan kalimat doa itu mengapa memakai kata afun bukan maghfiratun? Ya, padahal secara bahasa itu maknanya adalah ampunan atau pemaafan. Kemudian para ulama mengatakan antara afuun dengan maghfiratun secara bahasa sama, tetapi secara makna berbeda. Adapun maghfiratun itu adalah Allah menutup dosa dan kesalahan kita. Jadi ketika kita mengucapkan astagfirullah, itu maknanya adalah, ya Allah, tutupilah dosaku, tutupilah kesalahanku. Agar apa? Agar tidak diketahui oleh orang lain. Tapi ketika doa itu menggunakan afun, itu para ulama mengatakan afun itu maknanya adalah menghilangkan atau menghapuskan. Maka kalau kita pahami bersama makna daripada Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, itu adalah, ya Allah, sesungguhnya ya engkau adalah zat yang maha memaafkan, dan engkau zat yang maha mencintai pemaafan. Fa'fu anna, maka ya Allah, hilangkanlah, hapuskanlah setiap dosa dan kesalahan. Artinya afuun itu satu derajat ya, satu tingkat di atas kata magfiratun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, memberikan kita ampunan, dan akhirnya kita lulus dari madrasah Ramadan ini sebagai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini tema kita adalah uh, ajalmu tak menunggu suksesmu. Ini kita malam-malam berbicara tentang sesuatu yang mungkin cukup mengerikan ya, gitu kan. Karena kita akan banyak berbicara tentang kematian. Ya, kematian ini adalah pengingat bahwa kita itu
adalah makhluk yang lemah. Kita itu makhluk yang ada batasan usianya. Tidak lama kita hidup itu. Ya, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu dzalik, dan sedikit yang bisa melebihi angka 70 tahun itu. Artinya bahwa kata Nabi, umur kita terbatas. Umur kita itu ya antara 60 sampai 70 tahun, tidak lama. Adapun yang bisa lebih daripada 70 tahun itu sedikit. Maka di waktu yang terbatas ini, di usia kita yang terbatas ini, kita harus mampu memaksimalkan untuk kita ya berbekal dengan bekal yang baik. Karena apa? Karena di antara kita ada satu keyakinan bahwa di dunia itu adalah tidak selamanya. Di dunia itu hanya sementara. Ya. Sebagaimana lagu lagunya Dery Sulaiman itu ya. Ya. Eh, orang kaya mati, orang miskin mati gitu kan. Dan lain sebagainya. Kita semuanya akan mati. Ya, kita semuanya akan mati. Maka yang perlu untuk kita persiapkan, yang perlu untuk kita khawatirkan, yang untuk perlu kita galaukan itu adalah apa nanti yang akan kita bawa ketika kita mati. Karena mati sudah ditentukan, waktunya, tempatnya, maka tidak usah takut, tidak usah khawatir. Yang perlu kita khawatirkan adalah apa nanti yang akan aku bawa ketika mati. Itu jauh lebih harus kita persiapkan. Ya. Karena kalau soal waktu, soal tempat itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sudah diatur. Yang belum diatur itu adalah akhir hidup kita. Itu yang belum diatur. Dan kita punya peran yang sangat besar untuk menentukan dalam keadaan apa nanti kita meninggal dunia. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertemu hari ini, malam ini semuanya atas izin Allah gitu ya. Mari kita bersama memulai materi ini dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Allah, kami memohon ampun kepadamu ya Allah atas setiap dosa, khilaf, dan juga kesalahan yang kami kerjakan. Mungkin 11 bulan yang lalu kami banyak melakukan dosa. Kami banyak bermaksiat kepadamu ya Allah. Mungkin 11 bulan yang lalu kami sering lupa kepadamu ya Rabb. Atau bahkan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, ternyata kami masih melakukan dosa kepadamu ya Rabb. Maka ampunilah kami, ampunilah keluarga kami, ampunilah pasangan kami, ampunilah anak turun kami. Mudah-mudahan ketika Engkau ridho terhadap kami ya Rabb, itu jauh lebih daripada yang kita harapkan, yang kami harapkan. Maka mudah-mudahan dengan ampunan-Mu ya Allah, kami mampu berlaku dengan lebih baik lagi, kami mampu bermuamalah dengan lebih baik lagi. Semoga dengan ampunan-Mu ya Allah, kami para suami mampu menjadi suami yang layak untuk diteladani. Semoga kami yang menjadi istri mampu menjadi istri yang memberikan pelayanan lebih kepada pasangan dan juga anak-anak kami. Ya Allah, semoga dengan ampunan-Mu kami semuanya Engkau masukkan ke dalam surga Jannatu Adn Firdausil A'la. Allahumma amin. Oke, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next, Mas Admin, ingin flashback sebentar tentang kita itu dari mana sih kita itu, gitu kan? Kita itu kan nggak ujuk-ujuk ada, gitu ya. Kita ini makhluk yang melalui proses penciptaan dari awal. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita semua berawal dari satu nutfatan atau nutfatun, yang kedua alaqatun, yang ketiga mudghotun.
Nutfatun itu apa? Nutfatun itu adalah air mani. Air mani. Jadi kita itu eh, di dalam ayat disebutkan khuliqa mimma immahin. Kita itu manusia itu diciptakan dari air yang hina. Kita ini berasal dari air setitik air yang hina, ya. Maka tidak layak kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berawal dari nutfah, kemudian dari nutfah itu dari air mani itu kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu sesuatu yang melekat. Kemudian dari alaqah itu kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Ya, tentang penciptaan manusia bisa dilihat di dalam surah surah Al-Mu'minun. Ya, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14 kalau tidak salah ya. Nanti silahkan dicek kembali. Ya, eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun itu tentang penciptaan manusia. Ya. Wa khalaqnal mudghata 'idhaman faqasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, jadi Allah menciptakan kita dari air saripati, air mani, kemudian diubah menjadi segumpal atau sesuatu yang melekat. Dari sesuatu yang melekat itu kemudian Allah ubah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging itu kemudian Allah ubah menjadi tulang belulang. Dari tulang belulang itu kemudian Allah lapisi dengan daging, gitu ya, dengan daging. Kemudian setelah daging itu kemudian Allah menciptakan sesuatu yang baru, yaitu bayi atau manusia. Kita itu tercipta awalnya bukan dari sesuatu yang sempurna, bukan sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang hina kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat tidak layak ketika kita berlaku sombong. Kita itu berasal dari sesuatu yang hina dan kesombongan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian next, kita itu ketika diciptakan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah tidak serta-merta kemudian tidak memberikan kita apa-apa. Ya. Allah memberikan kita 4 hal. Ketika roh itu ditiupkan ke dalam jasad seorang bayi atau di dalam janin, kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan kepadanya 4 hal. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun aw sa'idun. Allah menciptakan, Allah meniupkan tentang rezekinya, Allah meniupkan tentang ajalnya, Allah meniupkan tentang amal perbuatannya, dan Allah meniupkan tentang takdirnya, baik baik takdir yang baik maupun takdir yang itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam tubuh kita. Ketika kita berusia 4 bulan, ya, kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam rahim seorang perempuan, kemudian disitulah kemudian ditetapkan. Saya ingin menggarisbawahi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal berdampingan dengan Allah menetapkan rizki, maka bisa dipahami bahwa manusia itu tidak akan pernah terlepas dari rezekinya sebelum dia meninggal dunia. Artinya bahwa selama kita masih hidup, maka rizki tetap akan kita dapatkan. Maka tidak usah khawatir soal rizki. Karena Allah sudah mengatur semuanya. Tidak usah khawatir soal rezeki. Karena Allah sudah menetapkan bagi kita. Ya. Begitu juga tidak perlu khawatir soal mati. Karena Allah sudah menetapkan semuanya. Allah sudah tetapkan semuanya. Ya. Yang belum Allah tetapkan adalah ikhtiar kita untuk mencari rezeki. Ya. Atau ikhtiar kita untuk menjemput rezeki. Saya lebih suka memakai kata menjemput rezeki ya daripada mencari rezeki. Karena kalau mencari itu bisa ada, bisa nggak ada. Gitu kan? Tapi kalau menjemput rezeki itu sudah pasti ada. Ya. Ya. Mati juga demikian. Mati itu tidak usah dipusingkan. Sudah pasti. Ya.
Bisa yang tua dulu, bisa yang muda dulu, ya, atau baru lahir juga sudah mati juga ada. Maka tidak perlu kita khawatirkan, tidak perlu kita pusingkan, karena itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Kemudian eh, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, next Mas Amin, yang menjadi permasalahan itu adalah ketika Allah tetapkan, ya, dan akhirnya Allah mengantarkan kita kepada ajal kita. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita mati, kita itu nanti masuk surga atau masuk neraka. Jadi pertanyaan yang cukup menghujam kita itu ya. Karena Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ada orang loh yang dia itu penuh dengan dosa, kemudian dia melakukan amalan para penghuni surga. Ya, fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhulu. Ada orang yang akhir hidupnya dia terus menerus melakukan kebaikan, 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 kebaikan. Dan Allah matikan dia, fayadkhuluha, Allah masukkan dia ke dalam surga. Tetapi kata Rasul juga mengatakan, ada loh orang yang soleh banget, baik banget. Tetapi ketika hidupnya fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan para penghuni neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk neraka. Maka yang kita cari adalah akhir hidup kita yang seperti apa. Jangan sampai akhir hidup kita akhir hidup yang buruk, yang mengantarkan kita kepada penderitaan yang tiada tara, yang mengantarkan kepada kita pada kesengsaraan yang tiada putusnya. Maka fayamalu bi amali ahlil jannati. Ayo kita berbuat baik, ya, beramal soleh. Setiap kebaikan apapun itu, yuk kita kerjakan. Sekecil apapun kebaikan itu, Allah tak akan pernah luput untuk membalasnya. Maka kebaikan-kebaikan yang ada di hadapan kita, jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Lebih-lebih kita berada di bulan Ramadan yang bulan yang penuh dengan kebaikan ini. Kemudian next, ada salah seorang eh, cucu daripada Umar bin Khattab ya, namanya Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan, tidaklah aku melihat sesuatu yang yakin, seyakin-yakinnya, kecuali keyakinan akan kematian. Ya. Jadi beliau mengatakan, di dalam hidup ini yang paling kita yakini akan terjadi itu mati. Jadi mati itu adalah keyakinan yang seyakin-yakin. Tapi beliau mengatakan, namun sangat disayangkan sedikit dari kita yang mau mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Ya. Kita yakin nih, ya, bahkan sudah berapa kali kita mendatangi atau melayat atau takziah ke orang yang meninggal. Dengan mata kepala kita sendiri kita melihat orang itu sudah mati, nggak bisa bergerak, nggak bisa apa-apa. Kita yakin bahwa kita juga nanti akan mati. Kita yakin bahwa umur kita terbatas. Kita yakin bahwa apalagi, gitu kan? Umur kita tidak lama. Atau kita yakin bahwa hidup di dunia itu tidak selamanya. Tetapi yang sangat disayangkan adalah ketika kita itu luput dalam mempersiapkan bekal untuk mati. Ya, kira-kira apa yang kita persiapkan? Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berberkalah dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk kita mulai untuk siap-siap pulang. Kenapa saya katakan siap-siap pulang? Karena rumah kita bukan di sini. Ya, nenek moyang kita atau
orang tua kita itu asalnya dari surga dan kita nanti akan pulang ke surga. Kita persiapkan semuanya. Ini adalah masa safar kita ketika di dunia. Maka ketika orang yang bersafar paling bagus adalah mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang cukup jauh ini. Mudah-mudahan kita sampai kepada dan diselamatkan dari musibah ya ketika kita sedang safar ini. Kemudian next, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna." Ya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya itu. Ya, fa innahu mulaqiku. Sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui hal yang gaib dan juga hal yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa sekuat apapun kita, semaksimal apapun usaha kita untuk kita menjauh dari kematian, itu tidak akan pernah bisa dan itu adalah hal yang sia-sia. Sangat sia-sia. Nggak bisa. Maka mati itu kan nomor cabut gitu ya, bukan nomor urut gitu ya. Jadi mati itu random gitu loh. Tidak ada urutan mati itu. Bisa yang tua dulu, bisa yang muda dulu, bisa yang kecil dulu, atau bisa yang eh, dewasa dulu. Jadi sungguh sesuatu yang sia-sia ketika kita mencoba lari daripada kematian. Karena kematian pasti akan menemui kita. Kematian pasti akan hadir menjemput kita. Maka tak perlu untuk kita capek-capek lari dari kematian karena toh bakal ketemu kita dengan kematian. Kemudian next, Allah menegaskan lagi, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada." Dalam surah Al-An-Nisa ya ayat 78. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapatkanmu kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Nih, sehebat apapun usaha kita untuk menangkal daripada kematian, itu kata Allah gak bisa. Kamu di mana aja, ya, di benteng yang paling tinggi atau di menara yang paling tinggi atau di tempat yang orang lain manusia tidak ada yang tahu, ya. Ketika sudah waktunya mati maka akan mati. Ya, gak usah lari, kita nggak akan bisa menghindari. Ya, sekuat apapun tenaga kita untuk lari itu menjadi hal yang sia-sia. Kemudian next, Mas Admin, ya. Allah tegaskan lagi, Allah mengingatkan kita ya. Wa ma ja'alna li basharim min qablikal khuld. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi manusia sebelum kamu, wahai Muhammad. Artinya bahwa tidak ada manusia yang hidup selamanya. Tidak ada manusia yang hidup sampai pada hari kiamat. Gak ada. Yang hidup sampai kiamat itu cuma satu, iblis. Gitu kan. Manusia nggak ada yang bisa hidup selamanya. Makanya kita itu adalah makhluk yang fana. Kita itu makhluk yang tidak kekal.
Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tahu bahwa kita itu nggak abadi, maka yang perlu kita pikirkan adalah apa nih yang perlu aku bawa ketika nanti aku selesai dari kehidupan ini. Kemudian next, lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Setiap dari kita pasti akan merasakan mati. Setiap yang berjiwa pasti akan menemui mati. Baik saya maupun antum semuanya mati. Tidak ada yang bisa terlewatkan. Kita semuanya akan mati. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah yakin bahwa kita nanti akan mati, gitu ya. Maka sekali lagi saya ingin mengingatkan bagi saya pribadi maupun bagi antum semuanya bahwa ayo kita yang lebih serius lagi untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat. Karena mati tidak bisa diprediksi. Saya, antum, tidak ada yang bisa untuk mengetahui kapan datangnya mati dan tidak ada yang mampu untuk bisa menghindar dan lari daripada kematian. Sesuatu yang mungkin menakutkan. Tapi bagi seorang mukmin adalah itu adalah gerbang pertama untuk kita menuju pada kehidupan yang lebih baik lagi. Ya. Hidup di dunia itu capek, lelah kita. Ya. Capek sekali. Ya. Istirahatnya kita kapan? Ya nanti ketika mati. Jadi sering kali kita ditanya sama santri-santri kita itu, Ustadz kegiatan terus Ustadz, gitu ya. Nah, pada subuh, sebelum subuh sholat tahajud, kemudian sholat subuh, setelah subuh setoran, hafalan, kemudian sekolah, siangnya ngaji lagi, sorenya ngaji lagi, malamnya belajar, malamnya mempersiapkan hafalan. Saya capek. Ustaz. Seringkali kita sampaikan, di dunia itu memang capek, dunia itu memang melelahkan, dunia itu memang membuat kita itu tak berdaya. Dunia itu seringkali membuat kita merasa tak kuat. Kondisi yang membuat kita mungkin pasrah, kondisi yang membuat kita mungkin lemah. Itulah dunia. Kalau ingin tidak capek dan tidak lelah, ya mati saja. Karena orang yang meninggal dunia, itu orang yang sedang istirahat. Orang yang istirahat itu nggak ada capeknya, nggak ada lelah. Jadi di dunia itu yang memang tempat untuk kita beramal, tempat untuk kita berkarya. Ya. Capek itu ya sudah sunatullah dari setiap aktivitas kita. Ya, kita sebagai kepala keluarga capek ya, ya capek. Kita sebagai ibu rumah tangga capek mengurus anak, capek mengurus rumah, ya itulah dunia. Karena nanti ketika kita masuk surga, itu adalah waktu di mana kita istirahat. Jadi istirahatnya kita kapan? Ketika kaki kanan kita mulai melangkah masuk ke dalam surga. Itu nanti kita istirahat. Maka jangan terlalu banyak mengeluh atas setiap kelelahan, keletihan kita di dunia. Ya karena hidup di dunia itu pasti capek. Orang yang beramal itu pasti capek. Orang yang ingin masuk surga itu ya harus mau capek-capek. Kalau tidak mau capek-capek, istirahat saja, mati saja. Kemudian, next. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengomentari ayat tentang materi ya. Yang dimaksud dengan ayat-ayat di atas, ya beberapa ayat yang saya kutipkan tadi, adalah
Setiap orang pasti akan merasakan kematian. Tidak ada orang yang bisa selamat dari kematian. Baik dia berusaha lari darinya ataukah tidak. Karena setiap orang sudah punya ajal yang pasti. Ini kita kembalikan lagi daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan ya bagi janin yang berusia 4 bulan itu. Ya, bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Ya, itu sudah pasti. Rezeki sudah pasti kita dapatkan, mati sudah pasti kita lalui, amal sudah pasti untuk kita lakukan di dunia, kesengsaraan maupun kebahagiaan itu pasti kita lewati. Itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata beliau Imam Ibnu Katsir, ya, tidak ada orang yang bisa selamat dari kematian. Ya, baik berusaha lari kemanapun ataupun dia berdiam diri menunggu. Pasti kita akan. Jadi kalau saya boleh mengatakan, keyakinan kita tentang kematian itu seperti keyakinan kita bahwa jari kita itu ada 10. Gitu ya. Atau keyakinan kita kepada kematian itu seperti keyakinan kita bahwa apa namanya mata kita melihat atau bahwa hidung kita eh, bernafas, ya, atau tangan kita bergerak. Itulah keyakinan kita kepada kematian. Artinya keyakinan kita kepada kematian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, ya, pasti terjadi. Kalau kita itu ingat kematian itu rasanya pengen nangis itu ya. Ya, dosa kita masih banyak, eh, orang tua kita belum bahagia, gitu. Pasangan kita juga belum bahagia, kok umurnya terbatas itu ya. Seringkali kalau kita berpikir seperti itu luar biasa, ya. Karena Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu penghancur kenikmatan atau penghancur segala kenikmatan. Nabi mengatakan al-maut, mati. Jadi orang kalau sudah mati, sudah hilang dia kenikmatan apapun. Ya. Sekaya apapun, kalau sudah mati, hilang tuh kenikmatan kaya. Setinggi apapun jabatan, kalau sudah mati, hilang itu kenikmatan jabatan. Ya. Secantik apapun pasangan kita, kalau sudah mati, hilang itu kenikmatan tentang kecantikan itu. Nah, Rasul mengatakan, perbanyaklah mengingat sesuatu yang penghancur kenikmatan, yaitu mati. Untuk apa sih kita memperbanyak mengingat mati? Agar kamu ingat bahwa tempatmu nggak di sini, ya. Tempatmu nggak di sini. Tempatmu di surga, bukan di dunia. Maka jangan terlalu ngoyok, bahasa Jawa ya. Jangan terlalu ngoyok untuk kita mengejar dunia. Bekerja bagian dari ikhtiar kita. Tetapi kalau pekerjaan itu kemudian memalingkan kita dari kita mengingat Allah, maka hati-hati kita bisa terjerumus pada hubbud dunya, terlalu mencintai dunia. Kata Rasul, dunia itu di tangan saja, jangan sampai masuk hati. Ya, ketika dunia di tangan, maka ketika kita melepaskan kapanpun kita akan mampu dan tidak merasa kehilangan. Apa yang kita miliki hari ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian next. Lah, ini gitu ya. Karena kita yakin mati, ajal kita pasti menemui kita. Yang menjadi pertanyaan itu adalah kalau nanti kita mati di akhir hidup kita itu nanti sakaratul mautnya itu su'ul khotimah atau husnul khotimah. Ya itu pertanyaan itu. Ya. Kalau su'ul khotimah, Nabi mengatakan seperti ranting yang berduri, yang terikat erat di bulu domba yang basah, kemudian ditarik dengan kuat sampai kulit itu terlepas daripada dagingnya. Luar biasa.
orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, itu sakaratul mautnya itu rasanya seperti kulit domba ya yang terlepas daripada daging yang melekat di tubuhnya itu dengan sangat keras. Di dalam ayat disebutkan malaikat itu kalau mencabut nyawanya orang yang jahat itu dicabut dengan keras, dengan kasar. Tetapi ketika seseorang muslim itu sakaratul mautnya itu husnul khotimah, maka Nabi memberikan gambaran seperti laksana air yang mengalir yang keluar dari bejananya. Artinya lembut sekali, ya, tidak kasar, tidak keras. Ya. Itulah nantinya akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang mendapatkan predikat husnul khotimah di akhir hidupnya. Tidak, dia tidak kesusahan dalam sakaratul maut, ya. Ya. Ketika sakaratul maut kemudian kita dimampukan Allah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika kita meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya. Maka eh, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala itu mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, atau barangkali ketika Allah Subhanahu wa taala eh, mentakdirkan kita merasakan sakaratul maut, semoga sakaratul maut kita itu nanti rasanya sama seperti air yang mengalir yang keluar dari bejananya. Allahumma amin. Kemudian yang selanjutnya, Mas. Maka karena kita itu berasal dari sesuatu yang hina, kita itu lahir di dunia tidak membawa apa-apa, maka jangan sombong dengan pakaian dunia kita. Ya. Pakaian dunia kita mungkin jabatan kita tinggi, mungkin harta kita banyak, mungkin kita kaya, mungkin kita Allah takdirkan memiliki rupa yang ganteng, yang cantik. Jangan sombong dengan pakaian dunia kita. Mengapa? Karena pakaian terakhir dunia kita itu adalah kain kafan. Sekaya apapun nanti kalau meninggal dunia, yang dibawa cuma 3 helai kain kafan. Secantik apapun, setinggi apapun jabatan kita, ingat bahwa kalau mati, yang kita bawa itu adalah lembaran-lembaran putih kain kafan. Kita tidak membawa harta kita. Kita tidak ditemani oleh pasangan kita. Kita tidak membawa apa jabatan bintang di pundak kita. Enggak bawa kita. Yang kita bawa apa? Amal. Yang kita bawa apa? Hasil dari karya kita selama kita di dunia. Kemudian, next, Mas. Maka Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajak kita, ya, untuk menjadi Muslim yang cerdas. Muslim yang cerdas itu seperti apa? Ada salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Ya Rasulullah, ayil mukmin, ayil mukmin afdal. Ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling baik? Rasul mengatakan, ahsanuhum khuluqan. Yang paling baik itu adalah seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Itu orang mukmin yang paling utama. Qala fa'ayil mukmin akyas. Kemudian sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kalau mukmin yang paling cerdas itu yang seperti apa? Qala, beliau berkatakan, akyas hum, ya, orang yang apa? Orang yang cerdas itu, muslim yang cerdas itu adalah aksaruhum lil mauti dzikron. Orang yang mukmin cerdas itu adalah mereka yang memperbanyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri
untuk menuju alam berikutnya, untuk mempersiapkan diri untuk menuju akhirat. Ulaikal akyas, itulah mereka orang-orang yang cerdas. Jadi kata Nabi, orang yang cerdas itu apa? Orang yang tahu hidup di dunia itu nggak fana. Orang yang tahu hidup di dunia itu fana. Orang yang tahu bahwa ada fase kematian setelah kehidupan. Orang yang cerdas itu adalah orang yang tahu bahwa kelak setelah kita mati ada kehidupan setelahnya. Dan orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan itu semuanya agar agar dia mampu untuk melewati semuanya itu dengan baik. Maka yang cerdas itu adalah ketika perjalanannya jauh dan dia paham bahwa safar yang dia kerjakan hari ini adalah safar yang cukup jauh, maka orang yang cerdas itu adalah mempersiapkan semuanya agar dia tidak kewalahan ketika dia sedang safar. Hari ini kita sedang safar. Hidup di dunia itu adalah safar, ya. Dan eh, target kita untuk bisa sampai ke akhirat. Dan itulah tujuan kita. Orang mukmin yang cerdas, muslim yang cerdas itu adalah ayo kita persiapkan semuanya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya ketika kita yakin akan semuanya itu, semoga ketika kita mengingat mati, memperbanyak mengingat mati, kita semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan hak-hak sesama muslim, saudara kita, ya, keluarga kita dan lain sebagainya. Karena kematian sudah dekat dengan kita dan kematian sudah mengintai kita, maka jangan lengah, masih ada sisa-sisa terakhir di dalam hidup kita. Lebih-lebih masih ada 10 Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yuk jangan sampai kita sia-siakan. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika 10 hari terakhir, beliau menghidupkan malam-malamnya, beliau membangunkan keluarganya, beliau kemudian mengencangkan ikat pinggangnya. Itu menandakan bahwa ketika beliau sudah sampai di penghujung Ramadan dan akan berpisah dengan Ramadan, maka yang dilakukan adalah semakin naik grafik semangat kita agar kita mampu untuk mengakhiri Ramadan ini dengan predikat takwa, dengan predikat la'allakum tattaqun. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah di tanggal 12 ya, atau hari Kamis, kita akan sama-sama belajar dengan guru kita, Ustadz Umar Khos. Dan akhirnya nanti di tanggal 15 atau di hari Ahad ya, hari Ahad, kita akan belajar bersama-sama dengan guru kita, Ustadz Adia, ya, Ustadz Adia Nugraha, untuk membersamai kita ya di bulan Ramadan ini, agar kita semakin memahami bahwa hidup terbatas, maka kita harus mampu untuk mengamalkan amalan-amalan yang menjadi prioritas kita. Amalan prioritas itu apa kalau ditanya? Amalan prioritas itu adalah amalan yang harus kita dahulukan. Amalan yang harus kita dahulukan itu apa? Satu, amalan wajib. Amalan wajib jangan sampai kita tinggalkan. Ya, amalan wajib. Yang kedua, eh, amalan sunnah. Yang kedua ya, amalan sunnah. Kita yang di akhir Ramadan ini jangan mudah untuk mengatakan kan itu sunnah, gitu ya. Kalau mengatakan kan itu sunnah kemudian dia tidak kerjakan, itu justru melemahkan semangat kita untuk beramal. Maka ketika di Ramadan ini, kata Rasul, seseorang yang melakukan hal yang sunnah itu pahalanya seperti dia melakukan hal yang wajib ketika di luar Ramadan, kata Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, seseorang yang melakukan kewajiban di bulan Ramadan, itu pahalanya sama seperti seperti orang yang melakukan kewajiban itu
70 kali lipat. Ya, jadi di Ramadan itu beramal dengan amal wajib, itu pahalanya 70 kali lipat daripada bulan biasa. Di bulan Ramadan kita melakukan amal soleh atau amal sunnah, itu pahalanya sama seperti amalan-amalan wajib di luar bulan Ramadan. Maka maksimalkan Ramadan kita, jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja, atau bahkan jangan sampai Ramadan kita selesai, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kita semuanya. Wallahu alam bishawab. Oke, teman-teman semua, kalau ada yang mau di-sharingkan atau ada pertanyaan, silahkan untuk ditanya. Boleh bertanya seputar Lailatul Qadar? Monggo, silahkan. Tentang Lailatul Qadar. Tentang Lailatul Qadar itu, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di bulan Ramadan itu salah satu di antara keutamaannya adalah di bulan Ramadan itu ada malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Ya. Dan malam itu adalah malam yang spesial. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran itu di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana ayat yang kita hafal, ya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya, ya, menurunkan Al-Qur'an itu fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Maka malam itu malam yang spesial. Mengapa? Karena malam itu adalah malam Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kalau boleh saya mengatakan bahwa setiap hal yang melekat darinya Al-Qur'an, maka itu menjadi sesuatu yang spesial. Ada malaikat mendapatkan apa namanya tugas untuk menyampaikan Quran, maka menjadi Sayyidul Malaikah. Ya, ada nabi di antara para nabi mendapatkan eh, wahyu yang namanya Quran, maka menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya, ada bulan yang dimana bulan itu di dalamnya diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang terbaik. Ya, ada seseorang yang belajar kemudian dia menghafalkan Quran menjadi umat yang terbaik atau menjadi orang yang terbaik. Maka spesialnya malam Lailatul Qadar itu karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Maka kalau saya boleh menyarankan, aktivitas amalan apa yang harus kita perjuangkan ketika kita berada di 10 malam hari terakhir, itu adalah satu, tilawatul Quran. Perbanyak kita membaca Al-Quran. Baik dengan membuka Al-Quran kita ataupun dengan hafalan yang kita hafal, itu aktivitas yang sudah sepatutnya untuk kita kerjakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Yang kedua apa? Yang kedua adalah qiyamul lail, ya, salat tarawih. Baik salat tarawih berjamaah di masjid maupun salat tarawih di rumah sendiri atau dengan keluarga kita, ya. Itu amalan-amalan. Yang ketiga, setelah membaca Quran, kemudian salat tarawih, yang ketiga adalah berdoa kepada Allah. Kita perbanyak doa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita perbanyak itu. Ya, karena kata Nabi SAW, seseorang yang mendapati malam Lailatul Qadar, kemudian di malam itu dia berdoa dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni,
maka Allah mengatakan jaminan surga baginya. Ya, semoga kita mendapati malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, apakah seseorang yang melaksanakan amal ibadah di malam 10 terakhir, kemudian Lailatul Qadar turun, orang itu bisa dikatakan mendapatkan malam Lailatul Qadar atau tidak? Ya, pertanyaan yang cukup bagus. Ya, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang tidak bisa eh, dilihat secara kasat mata ya oleh kita yang beribadah. Karena apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ketika kita tahu kalau ada malam Lailatul Qadar, ya, maka kita hanya fokus di malam itu saja. Malam-malam yang lain tidak di tidak dipedulikan. Ya. Karena malam Lailatul Qadar itu termasuk sesuatu yang rahasia, maka Allah menyebutkan bahwa Rasul kita SAW menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu turun di 10 hari terakhir. Di hadis yang lain disebutkan malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil saja. Secara lebih rinci lagi Rasul mengatakan malam Lailatul Qadar itu di malam 25, 27 atau 27, 29 dan lain sebagainya. Ya, itu itu bantuan dari Rasul kita SAW untuk lebih semangat lagi. Bukan berarti terus kemudian kita hanya beribadah di 27, 29 saja, gitu ya. Atau 21, 23, 25, 27, 29 saja. Enggak. Tetapi kita beribadah setiap hari. Jangan berpatokan pada malam-malam ganjil saja. Malam ganjil lebih semangat lagi, boleh. Ya, tetapi jangan sampai kita hanya sekedar fokus pada malam-malam ganjil saja. Ya, malam ganjil semangat, malam begadang, gitu ya. Kemudian di malam genap tidur, gitu ya. Jangan sampai. Karena tidak ada bedanya sebenarnya di malam itu. Cuma ada satu malam yang sangat spesial yang bisa kita dapatkan. Ya, itu berkaitan juga dengan pertanyaan selanjutnya ya. Ciri atau tanda orang yang memperoleh Lailatul Qadar itu ya. Jadi ada yang bisa kita rasakan ya ketika kita berada di malam Lailatul Qadar itu, dan di antara salah satu tandanya adalah ketika di pagi hari terasa cerah, pagi hari terasa sejuk, dan malam yang tidak dingin ya. Jadi eh, di antara tanda malam Lailatul Qadar itu adalah paginya itu seseorang merasakan hawanya itu atau nuansanya itu nuansa yang syahdu, nuansa yang sejuk, ya nuansa yang tidak panas tapi juga tidak dingin. Ya. Nah, di antara tandanya itu. Wallahu alam, eh, mungkin barangkali nanti bisa di lebih di apa namanya lebih ditekankan lagi atau lebih didetailkan lagi di pertemuan kita selanjutnya dengan para guru-guru kita. Eh, karena waktu sudah cukup malam ya, sudah pukul 10 kurang 20. Dan insya Allah kita lanjutkan di kelas kita berikutnya di tanggal 12 dan di tanggal 15. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam belajar dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga tetap menolong kita, memberikan pertolongannya untuk kita mampu menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di antara golongan orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan juga kesalahan. Setiap yang salah itu dari kami pribadi dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jazakumullahu ahsanal jaza. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.